warga Cilegon bahwa pada hari ini Bapak Wali Kota Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana ada informasi, ada berita yang saya dapatkan di daerah atau di kota Cilegon ada penolakan pendirian rumah ibadah atau gereja. Nah teman-teman, ada satu cuplikan video yang saya lihat. Di sana ada wali kota sendiri ikut menyetujui penolakan pendirian gereja dan dia ikut menandatangani. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. hari ini adalah sejarah bagi warga Cilegon bahwa pada hari ini Bapak Wali Kota memberikan tanda tangan penolakan pendirian gereja. Dari FKUB mohon untuk menandatangani baik Ketua Wali Kota Majelis Ulama Indonesia, mohon kiranya secara mencatat Bapak Wali Kota Cilegon pendirian gereja di Cilegon. Untuk Bapak FKUB untuk tidak bersuara, ya, ini kita saksikan. Bapak Wali Kota menolak pendirian gereja di Cilegon. Sebentar untuk masalah 30 hari SK harus diberikan oleh wali kota. Itu dia videonya teman-teman ya, kita sudah melihatnya. Dan bagi teman-teman yang mau memberikan tanggapan, silakan berikan tanggapan di bawah kolom komentar. Nah teman-teman, di Indonesia seringkali dan bukan hanya kali ini terjadi penolakan pendirian rumah ibadah, khususnya gereja ya. Di mana-mana hampir semua tempat itu sudah terjadi, sekalipun ada beberapa yang mungkin daerahnya sangat kuat toleransinya. Tetapi khusus Cilegon ini adalah merupakan daerah yang sangat rawan sekali masalah intoleran. Dan kita tahu bahwa berkali-kali di sana dilarang pendirian rumah ibadah. Apalagi seorang pejabat pemerintahan kota atau wali kota sendiri itu ikut menyetujui atau menandatangani soal penolakan pendirian gereja atau rumah ibadah.
Aneh teman-teman, kalau kita pikir seharusnya wali kota itu dia lebih berpihak kepada keadilan. Menurut saya ya, dia lebih berpihak kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga Pancasila. Dia lebih berpihak pada konstitusi. Kalau menurut saya, kalau masalah soal pendirian rumah ibadah atau gereja, kalau sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan, itu menurut saya nggak perlu ditolak pendiriannya. Karena memang sudah memenuhi syarat. Saya kurang tahu kenapa harus gereja yang ditolak. Kita tahu teman-teman di mana-mana jarang sekali kita dengar seperti masjid didirikan kemudian ditolak, atau pendirian musola, atau rumah-rumah ibadah agama lainnya. Jarang kita dengar ada penolakan bagi mereka untuk mendirikan rumah ibadah atau tempat ibadah. Nah, tetapi yang lebih cenderung ditolak adalah pendirian gereja, pendirian rumah ibadah orang Kristen, umat Kristen. Saya kurang tahu masalahnya apa, apakah ada unsur sentimen di situ atau bagaimana. Yang jelas ini merupakan perhatian kepada seluruh pemerintahan di Indonesia ini, khususnya pemerintahan pusat, untuk bisa menangani masalah ini, dan terlebih-lebih kepada Menteri Agama supaya dia bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Tidak bisa selesai dalam jangka waktu yang singkat. Ini Cilegon ini sudah berlarut-larut dalam masalah intoleran, penolakan pendirian rumah ibadah. Artikel CNN Indonesia. Nah teman-teman, nanti kalau baca bisa baca supaya ini menjadi pengetahuan kita kenapa sih Cilegon ini merupakan rawan intoleran dan berkali-kali ditolak pendirian rumah ibadah di sana. Apa masalahnya? Ternyata ada perjanjian antara tokoh masyarakat dengan para ulama di tahun-tahun sebelumnya bahwa di Cilegon tidak boleh didirikan rumah ibadah non-muslim. Nah teman-teman, ini beritanya. Di situ judul artikelnya, Menak Yakut ungkap izin wali kota sulit keluar untuk gereja di Cilegon. Di situ dikatakan Jakarta, CNN Indonesia, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama atau PKUB Kementerian Agama Wawan Zunaidi menjelaskan soal sulitnya izin keluar untuk pendirian gereja di Cilegon atau Banten. Menteri Agama Yakut Caumas mengatakan pihaknya sudah mendatangi beberapa kali ke pihak wali kota terkait masalah tersebut. Wawan mengatakan pemerintah telah menerbitkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Itu mengamanatkan bahwa Pemda wajib memfasilitasi penerbitan rumah ibadah, termasuk gereja sepanjang memenuhi perundang-undangan, kata Wawan kepada CNN Indonesia.com Kamis 1 bulan 9. Kemudian selanjutnya Wawan mengatakan salah satu faktor sulitnya pendirian gereja di Cilegon karena kerap mendapatkan penolakan dari tokoh masyarakat setempat. Dari Kemenak sudah komunikasi yang langsung kepada Pak Wali Kota, dan Pak Wali itu bahwasanya komponen tokoh masyarakat dan ormas-ormas di Cilegon keberatan bila ada pendirian gereja, tuturnya. Wawan menuturkan keberatan dari masyarakat terkait pendirian gereja di Cilegon tak lepas dari adanya perjanjian tak tertulis. Nah ini dia perjanjian tadi. Ada perjanjian tak tertulis pada tahun 1975-an antara tokoh masyarakat, ulama, dan PT Krakatau Steel.
Itu teman-temannya, itu yang menyebabkan kesulitan pendirian rumah ibadah di Cilegon. Ternyata ada perjanjian secara tidak tertulis antara tokoh masyarakat, ulama, dan PT Krakatau Steel. Perjanjian tak tertulis itu disebut meminta tak ada pendirian rumah ibadah non-muslim di Cilegon yang kala itu masih wilayah Kabupaten Serang, agar masyarakat mau menjual tanahnya ke pihak Krakatau Steel. Wawan menegaskan saat ini situasi sudah berubah, terlebih lagi hak untuk beragama secara kolektif sudah dijamin oleh konstitusi. Itu sudah jelas bahwa konstitusi itu melindungi hak setiap umat beragama untuk beribadah. Nah, melihat polemik itu, Wawan menegaskan Kemenak tak tinggal diam. Ia telah mengusulkan agar wali kota Cilegon membentuk suatu DEX bersama yang diisi oleh unsur Perkompinda, tokoh masyarakat, ulama, anggota legislatif, dan Kemenak. Makanya Pak Menak tegak lurus, perintahkan ke kami lakukan monitoring. Kami juga minta agar DEX itu dipikirkan bersama. Nanti ketemulah, kata dia. Tak hanya itu, Wawan mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pendekatan ke berbagai tokoh agama di Cilegon lewat Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Ia juga mengatakan terus menggaungkan moderasi beragama ke tokoh agama di kawasan tersebut. Kita sampaikan ke tokoh agama di Cilegon juga, kita perlu pelan-pelan ubah mindset. Nggak bisa secara langsung atau secara spontan ya. Kita sudah turun maksimal, kita mendorong agar DEX bersama itu terbentuk. Jadi apapun dengan musyawarah kita optimis, kata dia. Nah teman-teman, intinya pada artikel ini bahwa orang Cilegon atau penduduk Cilegon, warga Cilegon menolak pendirian rumah ibadah non-muslim khususnya karena ada perjanjian katanya. Nah teman-teman, kalau kita pikir teman-teman, itu perjanjiannya secara tidak tertulis ya, antara tokoh masyarakat dan juga para ulama dan juga PT Krakatau tadi. Nah di situ ada perjanjian secara tidak tertulis. Apakah zaman sekarang perjanjian tersebut itu tidak bisa diubah? Dan ingat ya, bahwa perjanjian yang secara tidak tertulis itu bukan suatu peraturan yang itu sangat absolut untuk dilaksanakan. Itu perjanjian itu kan bisa relatif dia. Itu bukan turun-temurun. Dan kita tahu bahwa kita hidup di dalam konstitusi. Kalau wali kota mendukung penolakan pendirian rumah ibadah di situ, maka dia melawan konstitusi. Dia melawan undang-undang dasar. Dia melawan Pancasila. Nah, semuanya kan sudah ada aturannya. Harusnya wali kota ini memberikan perlindungan kepada orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan. Apalagi pendirian rumah ibadah tersebut misalnya sudah memenuhi syarat. Nah, sebenarnya tidak perlu ada penolakan, harus dikeluarkan izinnya. Saya juga kurang tahu kenapa hanya gereja yang sering ada penolakan pendirian rumah ibadah khususnya umat Kristen. Apakah orang-orang di sekitarnya takut kalau murtad, kalau misalnya ada gereja di situ? Ya biasanya kalau orang sudah kuat imannya, itu bagaimanapun ceritanya itu tidak perlu goyah imannya, nggak perlu dia murtad. Sekalipun ada gereja di samping rumahnya, kalau kuat imannya nggak perlu dia murtad, kuat imannya. Jadi kenapa orang pada takut kalau gereja itu didirikan? Nah, kita berharap semua agar pemerintah itu bisa memberikan perlindungan kepada kaum minoritas khususnya, supaya bisa mendirikan gereja atau tempat ibadah selama itu memenuhi syarat dan mengikuti semua aturan. Jadi tidak ada yang namanya janji-janji dulu itu sebagai alasan agar gereja tidak bisa didirikan di daerah Cilegon. Sebenarnya janji itu nggak berlaku lagi sampai saat ini, karena kita hidup di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu, dan patokan kita adalah Pancasila. Mari kita menjaga toleransi, mari kita saling menghargai satu sama yang lain,
Kalau mendirikan musola silakan, mendirikan masjid silakan, mendirikan gereja silakan, vihara silakan, kelenteng silakan. Selama itu memenuhi syarat, selama itu mengikuti semua peraturan perundang-undangan. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Jadi itu dia teman-teman, memang sangat miris sekali ya kalau sampai pejabat kota bisa ikut atau turun tangan sendiri untuk menolak pendirian rumah ibadah. Jadi kiranya negara kita ini tetap baik-baik saja dan tetap terjaga hubungan umat beragama. Terima kasih teman-teman, itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.